Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Pada hari ini Kamis 3 Februari 2022 dengan judul pembahasan Allah mencari domba-dombanya. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam Yehezkiel 34 ayat 12. Firman Tuhan berkata, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Saudara-saudaraku yang kekasih, orang boleh menyangkal pengakuan kasihnya. Mereka dapat mengembara jauh dari dia. Mereka dapat memilih tuan yang lain. Namun demikian, mereka adalah milik Allah dan ia rindu hendak memanggil miliknya itu kembali. Dalam perumpamaan itu, sang gembala keluar untuk mencari seekor domba. Jumlah angka yang terkecil. Demikianlah jika satu jiwa saja yang hilang, Kristus akan mati bagi satu jiwa itu. Domba yang telah tersesat dari kandang adalah domba yang paling tidak berdaya dari segala makhluk. Ia harus dicari oleh gembala, karena ia sendiri tidak bisa menemukan jalan kembali. Demikianlah dengan jiwa yang telah mengembara jauh dari Allah. Dia tidak berdaya sama seperti domba yang terhilang, dan kecuali kasih ilahi datang untuk melepaskannya, dia tidak pernah bisa menemukan jalan kembali kepada Allah. Gembala yang menemukan bahwa salah satu dombanya hilang tidak kelihatan lalai terhadap kawanan domba yang sudah terkurung aman dan berkata, saya masih mempunyai 99 domba dan banyak sekali kesulitan yang akan saya alami kalau pergi dan mencari seekor domba yang tersesat. Biarlah dia kembali dan aku akan membuka pintu kandang dan mengizinkan dia masuk. Tidak. Begitu domba itu tersesat, gembala itu merasa sedih dan cemas. Ia menghitung dan menghitung kembali kawanan domba itu. Ia meninggalkan ke-99 domba yang berada dalam kandang dan pergi mencari domba yang tersesat. Akhirnya, usahanya itu diberi pahala. Yang hilang telah ditemukan. Perumpamaan itu tidak berbicara tentang kegagalan, melainkan tentang sukses dan kesukaan karena penemuan kembali. Di sini terdapat jaminan ilahi bahwa tidak satupun dari domba yang tersesat dari kandang Allah itu dibiarkan. Tidak satupun yang tidak diberi pertolongan. Setiap orang yang mau menyerahkan diri untuk ditebus, Kristus akan melepaskan kita dari lubang kejahatan dan dari onak duri dosa. Seri Membina Keluarga Jilid 4, halaman 137-138. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Menolong kami untuk kembali bisa melihat bagaimana peran Yesus sebagai gembala. Ketika satu domba tersesat, Yesus mencari, dan ketika menemukan, ada sukacita oleh karena satu domba yang hilang dan tersesat boleh ditemukan kembali. Bapa, gambaran dari domba yang hilang terkadang itu juga boleh menjadi gambaran dari umat manusia yang tersesat.
Tolonglah kami Bapa, agar kami pun boleh peka terhadap situasi yang kami alami sebagai umat-umat Tuhan. Dan kami bersyukur oleh karena jaminan keselamatan yang Tuhan siapkan ketika kami menyerahkan diri untuk ditebus. Maka Yesus bersedia untuk melepaskan kami dari lubang kejahatan dan dari onak duri dosa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan hari ini. Kami boleh menikmati lagi hari yang baru. Pimpin lindungi kami. Hari ini boleh menjadi hari berkat, hari penuh sukacita untuk kami semua. Terpujilah Engkau ya Allah, dengar doa kami. Dalam nama Yesus. Amin. Pertemuan kita telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.